Saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya baca di Hong Kong sekarang ini, virus corona makin timbul lagi. Demikian banyak orang mulai bosan, mulai lelah, mulai capek dengan adanya pandemi ini. Hati mulai memberontak. Mengapa pandemi ini tidak bisa berakhir? Saudara-saudara sekalian yang terkasih, di pihak lain di masa pandemi ini muncullah banyak orang dengan hati yang baik. Banyak orang tampil dengan hati yang baik. Kita ambil contoh para dokter, para tenaga medis. Mereka karena punya hati yang baik untuk orang sakit, mereka rela berkorban, tinggalkan anak-anak, tinggalkan suami dan istri. Bahkan kita dengar begitu banyak dokter dan tenaga medis tertular virus ini dan meninggal. Hati mereka adalah hati yang baik. Tetapi di pihak lain di masa pandemi ini ada banyak orang juga mempunyai hati jahat. Orang sudah susah masih cari keuntungan lagi di tengah kesusahan itu. Masker dijual mahal-mahal. Alat-alat kesehatan dijual mahal-mahal. Menjadi kaya di atas penderitaan orang. Celakalah orang-orang ini. Menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kita orang Kristen Katolik? Kita dengar tadi di dalam bacaan pertama, kita dengar Raja Salomo meminta pada Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat dengan tepat, dan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itu yang diminta oleh Salomo. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta nyawa musuh, artinya tidak minta kemenangan atas musuh-musuhnya. Bahkan Salomo tidak minta umur yang panjang. Yang dia minta adalah hati yang paham untuk menimbang perkara-perkara. Hati yang paham untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Pertanyaan kita saudara-saudari sekalian, apa arti hati yang paham itu? Apa arti hati yang bijaksana? Saudara-saudari, itulah hati yang dikuasai oleh Allah. Hati yang dikuasai oleh surga, bukan neraka. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah hati yang baik, hati yang bijaksana. Sehingga orang yang memiliki hati yang baik ini, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia mampu mengambil keputusan, dan keputusannya tidak pernah salah.
berbeda dengan orang yang mempunyai hati jahat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, berbahagialah kita kalau kita memiliki hati yang baik. Dan apa tanda-tandanya bahwa kita memiliki hati yang baik? Tandanya ialah kita mencintai Allah dan kita mencintai sesama. Kita mencintai Allah berarti kita pasrah kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kita berpengharapan kepada Allah. Pun di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, termasuk di masa pandemi ini, kita tidak putus asa. Kita tetap penuh semangat. Kita tidak kehilangan harapan. Kita tidak kehilangan optimisme. Karena apa? Hati kita terarah kepada Allah. Kita dikuasai oleh Allah. Bukan dikuasai oleh setan. Hati yang baik. Tandanya ialah kita cinta pada Allah. Kita bersyukur juga kepada Allah. Karena tidak jarang orang sudah menerima banyak kebaikan. Tapi mempersalahkan Allah terus. Mengkritik Allah terus. Padahal orang ini punya usaha. Orang ini punya keluarga. Orang ini umurnya panjang. Tapi terus menerus muka papan. Ya. Tidak pernah ada kegembiraan. Terus menerus marah-marah. Tidak punya rasa syukur pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tanda daripada hati yang baik, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, oleh surga, bahwa orang itu sabar, orang itu murah hati, orang itu mengampuni, orang itu senantiasa sopan, orang itu penuh kelembutan, orang itu rendah hati, tidak sombong. Ini tanda orang memiliki hati yang baik. Dia mencintai sesama. Di dalam keluarga kita bisa lihat mana orang tua yang punya hati jahat dan hati baik. Di dalam keluarga bisa lihat suami itu punya hati jahat atau hati baik kepada istri dan sebaliknya. Lihat saja dalam tingkah lakunya, dalam perilakunya. Tidak marah-marah, senantiasa mengampuni, sabar, murah hati. Tidak cari-cari kesalahan terus-menerus. Bekerja keras dan sebagainya. Itu tanda orang mempunyai hati yang baik. Dan saudara-saudara sekalian, hati yang baik, hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dikuasai oleh surga, dirajai oleh surga, itu bagaikan mutiara yang indah. Bagaikan harta yang terpendam. Mesti dicari, mesti diperjuangkan. Di dalam diri kita Tuhan telah menaburkan dalam hati kita hati yang baik. Hati penuh Roh Kudus. Bersyukurlah. Tetapi pada saat yang sama juga, setan juga datang menaburkan dalam hati kita hati yang jahat. Dan terjadi pergumulan dalam diri kita. Antara hati yang baik dan hati yang jahat. Seringkali kita menginginkan hati yang baik mendorong kita untuk berbuat baik. Untuk mencintai sesama. Mencintai keluarga, mencintai pasangan kita.
Tapi yang keluar hati jahat. Padahal cita-cita hati baik. Dan begitu terjadi pergumulan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan seringkali kita capek dengan pergumulan itu. Lelah. Berapa banyak suami istri yang merasa lelah dengan perkawinan. Berjuang memiliki hati yang baik pada suami. Tapi suami berselingkuh terus. Atau suami berjuang supaya istri itu jinak. Istri itu baik, tapi tiada hari tanpa marah terus. Suami istri merasa lelah dan capek. Anak-anak juga merasa capek. Lihat terus menerus papa dan mama berkelahi dari pagi sampai malam. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Mereka mengeluh. Kapan papa dan mama saling mencintai lagi? Banyak anak akhirnya mengalami krisis dalam keluarga. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, bersyukurlah kita seperti Salomo. Tuhan menawarkan kepada kita pertolongan. Dan Salomo itu benar. Yang dia minta bukan kekayaan. Yang dia minta bukan umur yang panjang. Yang dia minta bukan kemenangan dengan mengalahkan orang lain, nyawa musuh. Yang dia minta adalah hati yang baik. Supaya dia bisa memimpin umatnya dengan tepat, dengan bijaksana. Supaya dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Sekarang banyak orang hati nuraninya sudah tumpul. Tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Misalnya menjelang pilkada ini. Yang penting saya dapat jabatan dan kekuasaan. Tidak peduli saya punya hati jahat. Menghancurkan pasangan lain. Menghina pasangan lain. Suap. Orang tidak peduli lagi. Yang penting kekuasaan. Atau seringkali ada dalam keluarga. Yang penting kepuasan seksual. Tidak peduli berselingkuh. Tidak peduli keluarga hancur. Pokoknya puas. Orang tidak peduli mabuk. Yang penting puas dengan minuman keras. Tidak peduli mau mati kah. Berapa banyak orang anak muda sekarang masih muda tapi sudah kelihatan tua. Karena mabuk. Tapi dia tidak peduli. Hati nuraninya sudah tumpul. Saudara-saudara sekalian, mari kita ambil contoh Raja Salomo. Kita berdoa, Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang baik. Tapi syaratnya ialah beriman pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Kalau kita kafir, pasti setan datang menaburkan lebih banyak hal-hal yang jahat dan kita memiliki hati yang jahat. Karena itu bertobatlah. Dan akhirnya saudara-saudari sekalian, orang yang memiliki hati yang baik ada masa depan yang indah. Kita dengar tadi dalam bacaan kedua. Dimuliakan oleh Allah. Masuk surga. Sesudah kematiannya, Tuhan menerimanya dalam surga. Kita menjadi bagaikan ikan-ikan yang baik. Dikumpulkan di dalam surga. Tetapi sebaliknya, orang yang punya hati jahat. Bagaikan ikan-ikan yang buruk. Ya, dilemparkan di dalam neraka. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Atau dengan kata lain, masuk neraka.
dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita sungguh memiliki hati yang baik. Tapi syaratnya kita beriman pada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita supaya seterusnya hati kita senantiasa baik dalam menjalankan hidup ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.